Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Asidiki. Saya merupakan mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan program studi Teknik Sipil. Baik, di sini saya ingin melakukan presentasi tentang UMKM dan UKM sebagai motor penggerak digitalisasi dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Baik, yang pertama ada pendahuluan. UMKM dan UKM menyumbang lebih dari sekitar 60,5% dari penduduk domestik bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 90% total tenaga kerja nasional, menjadikannya pilar ekonomi rakyat yang berperan vital dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan konsumsi domestik. Dan selanjutnya, perkembangan teknologi digital dan masuknya era industri 4.0 menuntut transformasi besar-besaran semua sektor, termasuk UMKM. Dengan pemanfaatan teknologi digital, UMKM kini tidak hanya berperan sebagai penyelamat ekonomi saat krisis, seperti yang terbukti selama pandemi COVID-19, tapi juga sebagai agen pemerataan ekonomi, menjabatangani timpangan wilayah melalui akses pasar dan informasi yang lebih terbuka. Dan next, selanjutnya kontribusi UMKM dalam ekonomi. Yang pertama ada penyerapan tenaga kerja 119 juta orang. Ya, UMKM menyerap lebih dari 119 juta pekerja dari total 123 juta angkatan kerja, atau sekitar 96% dari keseluruhan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan solusi nyata dalam mengurangi pengangguran, khususnya di sektor informal. Yang selanjutnya, kontribusi terhadap PDB. Sektor UMKM mendominasi kontribusi PDB nasional, terutama dari bidang perdagangan eceran, jasa kuliner, pertanian, dan industri pengolahan rumah tangga. Yang selanjutnya ada pemerataan ekonomi. UMKM tersebar luas di wilayah Indonesia. Hampir seluruh pelosok Indonesia, mulai dari kota besar hingga pedesaan terkecil atau terpencil. Karakteristik ini memungkinkan UMKM menjadi penggerak ekonomi lokal, menciptakan kemandirian ekonomi daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap pusat-pusat industri besar. Selanjutnya, pemberdayaan sosial melibatkan kelompok rentan dan komunitas lokal. Banyak UMKM yang dijalankan oleh perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas adat yang sebelumnya kurang mendapatkan akses dalam ekonomi formal. UMKM dengan pendekatan berbasis komunitas juga dapat sering menjadi wahana pengembangan ekonomi sosial dan budaya lokal. Dan yang selanjutnya ada UMKM dalam transformasi digital. Yang pertama, pemasaran digital e-commerce media sosial. Dengan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada, serta media sosial seperti Instagram dan produk TikTok, pelaku UKM dan UMKM dapat menjual produknya langsung ke konsumen tanpa batas geografis. Strategi pemasaran digital seperti influencer marketing, iklan berbayar, dan penggunaan hashtag juga meningkatkan visibilitas produk secara signifikan. Yang B, pembayaran modern, QRIS, dompet digital. Penggunaan sistem pembayaran seperti QRIS dan dompet digital Dana, OVO, GoPay tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga menciptakan rekam jejak keuangan digital. Yang C, manajemen digital, aplikasi akuntansi dan inventaris. Berbagai aplikasi digital berbasis cloud seperti jurnal, Mekari, buku warung, dan lainnya memudahkan pengolahan uang, stok barang, dan catatan transaksi. Hal ini membantu UMKM menjadi lebih profesional dan efisien dalam operasional. Dan yang terakhir ada dasar global, penetrasi lewat Amazon, Etsy, Alibaba. Digitalisasi menggunakan pelaku UMKM untuk menjual produk ke pasar global langsung melalui platform seperti Alibaba, Etsy, Amazon, maupun pasar ekspor digital berbasis B2B. Next slide, kita ada tantangan UMKM di era teknologi.
Tantangan yang pertama ada di rendahnya literasi digital. Banyak pelaku UMKM khususnya di daerah pedesaan atau lansia belum memiliki keterampilan teknologi digital dasar. Yang B, infrastruktur TIK belum merata. Keterbatasan akses internet cepat dan listrik stabil masih menjadi hambatan di banyak wilayah, terutama di Indonesia Timur dan daerah terpencil. Yang C, keterbatasan akses modal dan pelatihan. Banyak pelaku UMKM belum mampu membeli perangkat digital seperti komputer, ponsel pintar, atau membayar pelatihan digitalisasi. Selain itu, kurangnya jaminan aset membuat sulit untuk mengakses pinjaman modal usaha. Dan next slide, kita ada peluang di digitalisasi. Yang pertama, 200 juta per internet di INC. Pertumbuhan dengan konsumen digital lebih dari 210 juta pengguna internet aktif. Indonesia menjadi pasar digital yang sangat potensial bagi pelaku UMKM, terutama di sektor fashion, kuliner, dan kerajinan tangan. Yang selanjutnya, program pelatih gratis Google dan lain-lain. Pemerintah dan sektor swasta telah menghadirkan berbagai pelatihan gratis, 1000 startup digital, dan pelatihan dari marketplace. Dan selanjutnya, kolaborasi dengan startup teknologi lokal. Banyak startup seperti Mejo, Mekari, Warung Pintar, dan inkubator UMKM memberikan layanan digitalisasi, monitoring bisnis, dan akses pasar online dengan biaya rendah dan sistem berbagi hasil. Selanjutnya, dukungan pemerintah. Yang Agernas BBI produk-produk lokal. Program ini bertujuan untuk mendorong konsumsi produk lokal melalui kampanye digital nasional. Dan selanjutnya ada KUR, kredit usaha rakyat, yang bertujuan memberikan pinjaman bunga rendah kepada UMKM tanpa angsuran besar dengan prosedur murah. Yang selanjutnya, program digital talent scholarship, yaitu pelatihan dan sertifikasi digital kepada pelaku UMKM dan generasi muda agar siap menghadapi tantangan ekonomi digital. Dan yang D, kemitraan global, kerjasama dengan perusahaan seperti Google, Meta, Shopee, Tokopedia menyediakan pelatihan, fitur promosi gratis, dan infrastruktur digital UMKM. Dan yang terakhir ada kesimpulan, ringkasan untuk poin-poin penting. UKM dan UMKM bukan hanya sektor pendukung ekonomi nasional, tapi juga pilar utama dalam upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan transformasi digital. Perkembangan teknologi menjadi jembatan untuk mempercepat akses pasar, efisiensi produksi, dan konvensitas usaha mikro dengan ekosistem global. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses teknologi, literasi digital, dan permodalan harus terus diatasi melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Mahasiswa dan generasi muda sebagai digital natif juga dapat memegang peran penting dalam mendorong lahirnya UMKM modern yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Next slide. Ya, sudah habis. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata yang tidak berkenan kepada audiens, mohon dimaklumi. Sekian dari saya.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.